Kami dari kelompok 1, kelompok analisis kebijakan publik, akan memaparkan hasil jurnal kami dengan judul Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Jawa Timur. Silakan menyaksikan. Saya Tiara Indah Pratiwi, perwakilan dari kelompok 1, ingin memaparkan hasil jurnal kami. Jurnal kami mengambil publisher dari Undiksa, Jurnal Sosial dan Humaniora. Template jurnal ini membuat font Cambria dengan ukuran 11 dan spasi 1. Struktur dari jurnal ini diawali dengan penulisan judul, lalu diikuti dengan nama penulis, lalu berisi abstrak, pendahuluan, pembahasan, metode penelitian, kesimpulan saran, dan juga daftar pustaka. Baiklah, saya akan mulai memaparkan jurnal yang sudah kami buat. Jurnal ini berjudul Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Jawa Timur. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Pendahuluan dari jurnal kami memuat tentang definisi dari kekerasan, bahwa kekerasan adalah serangan atau invasi assault terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kami dalam jurnal ini memuat definisi dari pernyataan Fakih 1996 halaman 17 dan juga dari PB Rashimah dan Mahsa 2023, mohon maaf. Lanjut, dari jurnal ini kami juga memaparkan sebuah grafik jumlah kasus kekerasan di Jawa Timur pada tahun 2024. Ini bentuk grafiknya. Sumber yang kami ambil dari grafik ini adalah kekerasan.kemenpad.go.id. Berdasarkan grafik ini, terpapar bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berkisar 264 kasus dengan 64 korban laki-laki dan 216 korban perempuan. Tindak kekerasan pada perempuan dan anak bisa mengakibatkan kerusakan fisik berupa patah tulang, patah leher, bengkak pada mata dan hidung, luka di tangan, punggung, dan kepala, sampai kerusakan pada organ tubuh lainnya. Memuat dari Dillon, Hussein, Loxton, dan Rahman 2013. Metode yang kami ambil dalam jurnal ini adalah deskriptif kualitatif dengan perolehan data berupa kata-kata, gambar, dan juga perilaku. Menurut Mukhtar 2013 halaman 10, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu. Penelitian ini pula berfokus pada teori yang dikemukakan oleh Grindel yang dikutip oleh Anggara 2014, menyatakan bahwa implementasi kebijakan yaitu mencakup konten politik dan konteks politik. Jika dilihat dari sumber atau asal data yang diperoleh, maka dalam penelitian ini terdapat jenis data primer dari data informan dan tempat atau tanda atau jika kita lihat dari sumber data yang diperoleh pada jurnal ini, maka peneliti terdapat jenis data yang diperoleh. Pertama ada data primer dari informan dan tempat. Yang kedua ada data sekunder dari peristiwa dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data, jurnal ini mencatat peristiwa atau persoalan informasi karakteristik sebagian atau seluruh unsur populasi yang menunjang dan menjunjung kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian menggunakan teknik analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana 2014 halaman 31. Baiklah, saya akan membahas hasil dan pembahasan jurnal ini. Secara umum,
Ruang lingkup kriminologi meliputi faktor-faktor penyebab kejahatan, gejala kejahatan, latar belakang kejahatan, serta reaksi lembaga-lembaga sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Untuk dapat mencegah lahirnya tindakan tersebut, maka perlu adanya sebuah tindakan yang mengarah pada kebijaksanaan sosial sebagai suatu tindakan reaktif yang terstruktur dan terarah di dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, saya di sini akan mengemukakan beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa kekerasan ini terjadi. Faktor-faktor yang kami kemukakan dalam jurnal ini berikut beberapa faktornya. Faktor yang menjadi alasan mengapa kekerasan terjadi pada perempuan dan anak dalam keluarga adalah budaya patriarki di Indonesia. Secara sistematis telah mempengaruhi masyarakat pola pikir yang menempatkan bahwa laki-laki atau suami di atas perempuan atau istri. Itu tidak bisa dipisahkan dari sebuah rangkaian permasalahan yang berdampak pada tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Kondisinya bahkan lebih buruk lagi karena rendahnya pendidikan dan kemiskinan yang melingkupi kehidupan perempuan. Gelombang pasang surut semakin kuat fundamentalisme agama dan absolutisme budaya saat ini membuat hidup semakin sulit. Wanita pada umumnya harus memiliki kebebasan, tapi kenyataannya pembatasan kebebasan pada wanita, kebebasan dalam bergerak dan berekspresi merupakan hal yang lumrah yang mengikat wanita itu. Israfil 2017. Berdasarkan data SPHPN 2021, jenis kekerasan oleh suami atau pasangan yang paling banyak dialami oleh perempuan adalah pembatasan perilaku. Perilaku yaitu berkisar 30,9% selama hidupnya dan 22% selama setahun terakhir. Diikuti dengan kekerasan ekonomi, kekerasan emosional, kekerasan fisik, serta kekerasan seksual. Setelah kami memaparkan faktor dan juga beberapa data dari SHPN, juga SPHPN, kami juga dalam jurnal ini memaparkan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan berdasarkan Undang-Undang Penghapusan KDRT atau PKDRT adalah berbagai upaya keluarga dan pengacara untuk memberikan rasa aman kepada korban dan lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pihak lain yang berupa tindakan sementara maupun berdasarkan putusan hukum pengadilan. Di sisi lain, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18/2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial mengatur penyediaan layanan dasar dan khusus bagi para perempuan dan anak dalam penyelesaian konflik, bagian dari konflik upaya pengelolaan. Selanjutnya kami memaparkan beberapa pengertian perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum sebagai tindakan yang bersifat preventif atau menindas baik secara lisan maupun tertulis. Di dalam jurnal ini juga kami memaparkan upaya hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tindakan preventif. Tindakan preventif merupakan tujuan yang berupaya positif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan atau stabilitas hukum. Tindakan proaktif ini merupakan salah satu pendekatan yang paling tepat bagi polisi, pemerintah, dan juga masyarakat. Hal ini disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan pada masa lalu dapat mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga di masa depan dalam Ramadan DKK 2020. Selanjutnya di sini juga yang kedua, layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Saat ini menjadi salah satu layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini meningkat.
menjadi masalah sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian khusus. Perlindungan yang diberikan adalah perlindungan sementara yang diberikan oleh kepolisian dan perlindungan tetap dalam pengawasan pengadilan, bimbingan emosi, dan perlindungan korban selama persidangan juga merupakan bagian dari tindakan lainnya. Setelah saya memaparkan pendahuluan dan pembahasan, saya akan memaparkan simpulan dan saran dari jurnal kali ini. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk bentuk kekerasan fisik dan psikologis, sering terjadi terutama terhadap perempuan dan anak. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarki, seperti yang sudah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya, di mana peran laki-laki dianggap lebih dominan dibandingkan perempuan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan membuat perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Juga ada di sisi lain, upaya penyelesaian permasalahan pidana ini seringkali terkendala oleh faktor eksternal seperti keluarga yang memiliki sikap acuh, dan juga masyarakat serta penegak hukum yang memandang bahwa kekerasan ini adalah hal biasa. Selanjutnya, setelah saya memaparkan pendahuluan pembahasan serta simpulan saran, saya akan memaparkan isi dari abstrak jurnal ini. Penelitian ini bertujuan menggali informasi dan menganalisis lebih dalam terkait dengan kebijakan terhadap perempuan dan anak dengan perwujudan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan sebagai bentuk kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bentuk perlindungan terhadap korban dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak perlindungan korban dalam kasus rumah tangga atau KDRT. Merupakan masalah serius dalam sektor perkawinan di Indonesia, dan kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak adalah perempuan dan anak. Untuk mencegah dan menyelamatkan korban kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan harus diberikan kepada mereka. Penelitian berikut merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil survei, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh kuatnya diskriminatif terhadap perempuan akibat kuatnya budaya patriarki. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga sangat lemah. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah upaya preventif seperti perlindungan sementara selama 24 jam oleh kepolisian dan pengadilan, serta penempatan korban di lokasi yang aman. Selain itu, ada upaya kuratif yang dilakukan pada tahapan korban tertentu yang merasa ada kecenderungan korban menarik pengaduannya karena alasan emosional atau khawatir. Berikut adalah daftar pustaka dari beberapa jurnal, artikel, dan juga berita yang sudah kami masukkan ke dalam jurnal ini. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya teman saya akan memaparkan kontribusi apa saja yang sudah mereka lakukan untuk pembuatan jurnal ini. Nama saya Ari Rizky, saya berkontribusi mengedit artikel, membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley dan sitasi. Nah, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Nama saya Lopi Aguspina. Di sini saya berkontribusi dalam pembuatan jurnal ini mengenai mengedit, mencari data jurnal internasional dan nasional. Terima kasih. Hanifah, dalam membuat artikel ini saya berkontribusi sebagai membuat artikel, mengedit artikel, membuat citasi, mencari data, mencari artikel internasional dan nasional. Terima kasih, mungkin itu kontribusi saya dalam membuat artikel ini. Halo, nama saya Siti Nurmaya. Dalam pembuatan jurnal ini saya berkontribusi sebagai mencari artikel, mengedit artikel, mencari data, dan mencari jurnal internasional dan nasional. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai pembuatan jurnal ini. Sekian pemaparan kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.